Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan di sini akan mempresentasikan hasil proyek dari analisa sistem informasi penjualan dan pembelian pada toko susu dan perlengkapan bayi Ramoti Cikarang yang disusun oleh dengan saya Intan Nuraini dengan NIM 11210044 dan teman saya Imelda Ratila Purba 11210231. Di sini saya akan memulai dengan membahas yang pertama tinjauan perusahaan. Toko susu dan perlengkapan bayi Iramoti adalah usaha yang bergerak di bidang penjualan susu dan segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh bayi. Untuk membuat kesan yang baik dan memberikan kepuasan terhadap customer, usaha ini berfokus pada kualitas barang dan pelayanan yang dijual dan diberikan kepada customer. Next. Selanjutnya, di sini ada sejarah perusahaan. Saya akan menjelaskan sejarah perusahaan dari toko susu Iramoti ini. Toko susu dan perlengkapan bayi Iramoti berdiri pada 11 Mei 2011. Toko ini beralamat di Perum Telaga Pasiraya, Blok E6, 0415, Serang, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Yang melatar belakangi pemilik toko berdirinya usaha ini karena lingkungan yang berada di kawasan industri, jadi bisa dipastikan banyak ibu-ibu muda yang sudah menikah dan mempunyai anak, tapi tetap bekerja sehingga lebih banyak membutuhkan barang-barang untuk anaknya yang lebih praktis tapi terjamin kualitasnya. Next. Adapun di sini terdapat struktur organisasinya. Terdiri dari pemilik, ada admin, kasir, kurir, dan bagian gudang. Berikut fungsi struktur organisasi yang ada di toko susu dan perlengkapan bayi Ramoti. Yang pertama, di sini ada pemilik. Mempunyai fungsi dia memimpin dan mengatur proses berjalannya usaha. Selanjutnya, membuat dan mengembangkan strategi bisnis supaya bisnis ini tetap berjalan dan maju dan semakin berkembang. Yang kedua, di sini ada admin. Admin di sini berfungsi untuk melayani customer yang melakukan pembelian secara online melalui aplikasi-aplikasi seperti Shopee ataupun Lazada. Yang kedua, membalas chat dari customer secara online. Yang ketiga, ada kasir. Kasir di sini berfungsi untuk melayani customer yang melakukan pembelian secara offline. Pembelian secara offline berarti datang dan membeli barang secara langsung dengan cara mendatangi tokonya. Yang kedua, menerima setiap pembayaran yang dilakukan customer. Pembayarannya berarti secara tunai. Selanjutnya ada kurir. Di sini kurir berfungsi untuk mengantarkan barang dari setiap pesanan customer. Di sini ada bagian gudang. Bagian gudang melakukan mendata barang. Selanjutnya melakukan penataan barang. Next. Selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama, prosedur penjualan barang secara offline. Di sini kasir melakukan input data penjualan barang dari pelanggan, termasuk apa saja barang yang sudah dibeli oleh customer. Yang kedua, ada prosedur penjualan online. Admin menerima pesanan dari customer,
dan memastikan apakah customer sudah melakukan pembayaran melalui transfer atau belum. Yang ketiga, di sini ada proses pengiriman barang. Proses pengiriman barang dilakukan ketika customer sudah melakukan pembayaran atas sejumlah barang yang sudah dibeli. Selanjutnya, di sini ada proses pembuatan laporan. Bagian kasir dan admin akan membuat laporan keuangan toko di setiap akhir bulan, yang kemudian laporan tersebut akan diberikan kepada pemilik toko. Yang kelima, ada prosedur pembelian barang. Bagian gudang melakukan penginputan data pembelian barang dan mencetak nota bukti pembelian atas barang yang dibeli. Metode pembayaran pembelian barang dari barang gudang kepada supplier di luar sistem yang diusulkan. Next. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Di sini terdapat kasir, admin melakukan penjualan kepada customer, bagian gudang melakukan pengadaan barang, supplier melakukan pengadaan barang, dan pemilik melakukan pembelian barang kepada supplier. Dan selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Imelda. Oke, ini activity diagram penjualan. Pada tabel pertama dimulai dari pelanggan, di mana si pelanggan memberikan pesanan dan kemudian memberikan pesanan kepada kasir, terus si bagian kasirnya menerima pesanan dari si pelanggan. Nah, baru pihak kasir yang menerima pesanan ini akan memvalidasi data. Kalau barangnya ada, maka kasir akan memberikan konfirmasi bahwa barang tidak tersedia. Tapi kalau barangnya ada, maka si pihak kasir akan membuat nota penjualan dan diberikan kepada pelanggan, di mana pelanggan akan menerima nota transaksi dan transaksinya selesai. Lalu ini activity diagram untuk pengadaan barang, di mana dimulai dari kasir dengan memberikan data pesanan barang, lalu dikirim kepada bagian gudang, dan si bagian gudang akan mengecek ketersediaan stok barang, apakah barang itu ada atau tidak yang diinginkan oleh si kasir. Nah, kalau misalkan barangnya itu ada, setelah itu memvalidasi datanya, baru kalau divalidasi datanya ternyata barangnya ada, maka si pihak bagian gudang akan mengkonfirmasi karena jika barangnya tersedia. Tapi kalau barangnya tidak tersedia, maka bagian gudang pun harus membuat pesanan barang kepada supplier, di mana si supplier ini bertugas untuk menerima pesanan oleh bagian gudang. Nah, kalau karena lalu supplier akan mengirimkan pesanan yang diminta oleh bagian gudang ke gudang, dan si bagian gudang menerima barang dengan dilakukan quality check, lalu transaksinya selesai. Nah, ini adalah spesifikasi bentuk dokumen masukan, di mana dokumen masukan itu terdiri dari nama dokumen yang namanya adalah struk, baru fungsinya struk ini yaitu sebagai bukti pembelian barang. Nah, jadi sumbernya itu dari kasir, tujuannya ke si pelanggan, dengan medianya kertas, dengan jumlahnya satu rangkap, terus frekuensinya setiap pelanggan melakukan pembelian dengan formatnya lampiran A1. Dan ini ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran, di mana bentuk dokumennya ini berupa laporan dengan fungsi laporannya sebagai bukti laporan penjualan, dan ini akan sumbernya akan dikasih oleh bagian penjualan atau kasir dengan tujuannya yang akan diberikan ke si pemilik, dengan medianya adalah kertas, jumlahnya 2 rangkap,
dan frekuensinya yaitu setiap bagian penjualan melakukan pembuatan laporan penjualan dengan format lampirannya B1. Permasalahan pokok. Adapun dalam aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh toko susu dan perlengkapan bayi Iramoti, umumnya mempunyai kendala. Pertama, mulai dari proses pengolahan data, pemesanan sampai penjualan hanya dilakukan oleh kasir. Yang kedua, dalam pembuatan laporan masih terjadi kesalahan karena ada data yang hilang. Dan yang ketiga, keamanan data yang tersimpan menjadi kurang terjamin. Ini adalah pemecahan masalah dari permasalahan pokok yang tadi. Yang pertama, toko tersebut harus memiliki adanya sistem yang sudah terkomputerisasi untuk meminimalisir terjadinya suatu kesalahan. Dan yang kedua, harus membuat program aplikasi. Kenapa? Karena biar datanya ini lebih terjamin keamanannya, sehingga data itu tidak lagi hilang. Oke, yang terakhir ini ada nih, terus setelah kami analisa, kami sudah membuat kesimpulan, yaitu yang pertama, dibangunnya sistem informasi penjualan dan pembelian pada toko susu dan perlengkapan bayi Iramoti yang sudah terkomputerisasi, maka akan mengurangi kesalahan dan penulisan data. Dan yang kedua, adanya aplikasi sistem informasi penjualan dan pembelian pada toko susu dan perlengkapan bayi Iramoti, pencarian data atau pengecekan stok bisa lebih mudah. Dan yang ketiga, sistem informasi penjualan pembelian ini juga dapat membantu dalam hal pengolahan data seperti pembuatan laporan penjualan, laporan pembelian, dan perhitungan total transaksi yang tidak perlu menggunakan mesin kalkulator. Dan yang keempat, adanya aplikasi sistem informasi penjualan dan pembelian ini, maka data-data yang berhubungan di perusahaan bisa tersimpan di dalam database dan tidak terjadi lagi penumpukan arsip-arsip. Oke, yang terakhir ini adalah saran-saran untuk mengembangkan sistem yang sudah dibuat. Yang pertama, harus adanya analisa sistem informasi dapat menjadikan bahan untuk pengembangan sistem lebih lanjut. Yang kedua, tampilan bisa dibuat lebih menarik untuk kedepannya dan bisa membuat sistemnya jadi lebih baik lagi. Yang ketiga, selalu melakukan pengecekan ataupun backup database untuk menghindari adanya kerusakan atau hilangnya database. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada persamaan kata mohon maaf. Audio Jungle.